Di pertengahan tahun 2009, Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Ia datang dengan membawa proposal berupa bisnis baru bara, rayuannya maut, menjanjikan keuntungan 11% per bulan, sebanyak 250 jemaah, mulai dari marbot sampai pengusaha dan pensiunan, tergiur, ikut berinvestasi. Uang yang terkumpul mencapai 55 miliar rupiah. Tetapi, apa yang terjadi? Investasi tersebut hanya berjalan 3 bulan. Selebihnya adalah derita yang berkepanjangan. Yusuf Mansur, untung. Investor, buntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kali ini kita menyoroti tentang kehadiran Yusuf Mansur di Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, pada tahun 2009. Dia datang dan mempresentasikan bisnis batubara yang cukup menggiurkan. Kenapa? Karena di hadapan jemaah Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan 11% per bulan kepada para investor. Maka terhimpunlah 250 jemaah yang ikut investasi, dan uang yang terhimpun mencapai 55 miliar. Di tahun 2009 ini juga suatu prestasi yang cukup luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Ternyata investasi ini hanya berjalan sekitar 3 bulan. Bulan keempat sudah kolaps. Bahkan bulan kedua dan ketiga itu sudah tidak lagi sesuai dengan perjanjian. Jadi hanya dibayar kecil sekali, tidak mencapai 11%, tapi ada yang 1%, bahkan ada yang sama sekali tidak dibayar. Nah, ketika kolab inilah Yusuf Mansur rupanya tidak bertanggung jawab. Bahkan dalam salah satu statementnya dia pernah mengatakan bahwa dia sendiri itu ditipu. Nah, pertanyaannya, ditipu oleh siapa? Siapa menipu siapa? Faktanya adalah Yusuf Mansur menjadi komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa, sebuah perusahaan yang katanya mengelola batu bara tersebut. Faktanya adalah dia sebagai komisaris utama, dan ketika datang ke Masjid Darussalam, dia sendiri yang menawarkan, dia sendiri yang menjanjikan, dia sendiri yang memberi iming-iming dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah itu? Berbagai cara diupayakan tetapi buntu di tengah jalan, dan Yusuf Mansur tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya tahun 2022 prosesnya masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada yang di Pengadilan Negeri Bogor, dan yang terakhir ada di Pengadilan Negeri Cibinong.
sampai hari ini belum ada ketetapan final dari pengadilan, baik itu di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan kasasi maupun di tingkat PK. Belum ada ingkrah, walaupun di beberapa pengadilan negeri itu para penggugat memenangkan gugatannya terhadap Yusuf Mansur, tetapi masih belum ingkrah karena ada proses kasasi, ada proses PK. Nah, saudara, apa sebenarnya akibat dari kehadiran Yusuf Mansur ke kota wisata tersebut? Sebenarnya jemaah Masjid Darussalam itu adalah jemaah yang humanis, rukun, tentram, dan satu sama lain saling mendukung. Tetapi setelah kejadian investasi batu bara yang bodong ini, jemaah terbelah. Ada yang bersikukuh untuk memperjuangkan haknya, ada juga kelompok yang secara diam-diam mendatangi Yusuf Mansur. Berhasil atau tidak, wallahu alam. Tetapi dengan cara yang selintat-selintut seperti itu menyebabkan jemaah menjadi terbelah. Satu sama lain akhirnya curiga. Akhirnya tidak saling sapa, dan kalau toh nyapa juga tidak terlihat tulus. Ini yang pertama. Yang kedua, sistem kekerabatan itu dirusak oleh kehadiran Yusuf Mansur ini. Karena apa? Karena satu jemaah bisa membawa keluarga besarnya untuk ikut rame-rame berinvestasi, dan ternyata hasilnya zong. Nah, ini akhirnya keluarga besar retak. Bukan hanya itu, keluarga inti, suami istri itu bercerai gara-gara ini. Ini sungguh memilukan. Akhirnya anak-anak juga menjadi korban. Selain ini, masih ada orang-orang yang begitu gigih memperjuangkan haknya sampai mereka mengalami sakit. Di antaranya adalah kena stroke, bahkan sampai meninggal dunia. Kita prihatin atas kejadian ini, dan semoga yang sakit diberi kesembuhan, yang meninggal dunia insya Allah mendapatkan ganjarannya di akhirat. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sejatinya kehadiran Yusuf Mansur ke Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor di tahun 2009 itu awalnya sebagai ustadz mestinya membawa keberkahan, tetapi yang terjadi adalah Yusuf Mansur membawa malapetaka, dan ini tentu menjadi catatan kita, catatan tersendiri, menjadi pelajaran sangat berharga. Karena apa? Kalau ada orang, siapapun mereka, bahkan mengaku ustadz atau kiai, kalau mengajak berinvestasi, maka berhati-hatilah, pelajari dulu sebelum memutuskan. Dan kehadiran Yusuf Mansur ini tentu saja menjadi sejarah yang tidak baik untuk umat Islam ini sendiri. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.